السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya kita di atas agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Dikarenakan satu-satunya agama yang dipilih oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, setelah panjang lebar kita membahas mengenai hukum ila, kemudian hukum jihad, dan sekarang kita akan sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini mengenai hukum yang berkaitan dengan hukum la'an, yaitu babul la'an. Apa itu la'an, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh? La'an, para ulama mengatakan bahwasanya seorang suami menuduh istrinya, seorang suami menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Karena di dalam Islam berbicara mengenai menuduh itu adalah sesuatu yang berat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Apabila seseorang menuduh wanita yang baik-baik berzina, kemudian tuduhan tersebut sudah sampai hakim dan tuduhan tersebut tidak terbukti, maka yang menuduh tadi, maka dia akan mendapatkan haddul qazab. Apa itu haddul qazab? Dia akan dicambuk dia akan dicambuk sekitar 80 kali cambuk. Itu dalam Islam, bahwa dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Apabila seseorang menuduh orang itu berzina, kemudian ternyata wanita tersebut diketahui tidak berzina, kemudian yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi ini Bapak dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, 4 saksi ini dia melihat langsung kejadian tersebut, seperti dia melihat timba yang masuk ke dalam sumur. Jadi 4 saksi ini bahwa dirahmati oleh Allah SWT, bagi yang menuduh wanita berzina, maka seseorang yang menuduh tadi ini dia harus mendatangkan 4 saksi, yang mana 4 saksi ini nonton bareng, ya, bukan sekedar kata dia atau bukan saya dapat kabar dari dia. Kalau seandainya salah satu dari 4 ini bapak-bapak dirahmati oleh Allah, ternyata satu dari mereka
mengatakan bahwasanya aku dengar dari teman saya yang satu lagi. Maka dalam Islam 3 persaksian ini pun batal. Kemudian yang menuduh tadi dia akan dihukum qazab, yaitu dihukum cambuk 80 kali cambuk. Ini dalam Islam Bapak-bapak. Tidak boleh sembarangan menuduh. Karena yang namanya tuduhan ini sendiri berbahaya. Oleh karena itu Islam ini menjaga lisan kita Bapak-bapak. Terutama istri-istri kita. Karena apa? Karena wanita paling susah menjaga apa Pak? Lisannya, mulutnya itu susah dijaga. Tapi kalau laki-laki yang paling susah dijaga apa Pak? Pandangannya, matanya. Makanya banyak laki-laki itu jelalatan, beda antara wanita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apabila menggosip seseorang berzina, maka dalam Islam tidak boleh menggosip kecuali dia mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi ini semuanya nonton bareng, lihat langsung. Terus gimana kalau seandainya dia lihat misalnya 4 orang, ada orang mau berzina, misalnya dia sudah check in di mana? Di hotel misalnya. Dia ikutin. Sampai masuk kamar, baru digerebek. Kemudian dituduh dah orang ini berzina. Maka apa? Tuduhan yang seperti ini Bapak-bapak tidak akan diterima. Malah yang menuduh tadi dia akan dapat apa? Dapat hukumannya dengan berapa kali cambuk? 80 kali cambuk. Itu dalam Islam Bapak dirahmati oleh Allah. Dan ini perkara ini sangat apa? Sangat penting sekali. Terus bagaimana dengan la'an? La'an ini sudah kita jelaskan pada definisi yang pertama tadi, bahwasanya seorang suami menuduh siapa? Istrinya berzina. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Berarti kalau bisa mendatangkan 4 saksi, masing-masing mereka nonton bareng misalnya, ngelihat langsung. Apakah wanita tadi dihukum? Kalau dilihat langsung sudah sampai hukumannya tersebut ke hakim, maka wanita tadi yang sudah tertuduh, kemudian yang menuduh tadi bisa mendatangkan 4 saksi Bapak-bapak, dan saksinya betul semua, maka wanita ini kategorinya 2 kata para ulama. Yang pertama, dia sudah menikah atau belum menikah. Karena apabila sudah menikah Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka hukumannya beda dengan orang yang belum menikah. Yang sudah menikah ini namanya muhsan. Yang belum menikah namanya gairu muhsan. Beda hukumannya Bapak-bapak. Berarti yang sudah menikah kemudian dia berzina dan nyata perzinaannya Bapak-bapak, maka yang berzina tadi ini, yang muhsan tadi ini, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ada seorang wanita datang ke Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya Al-Ghamdi. Dia ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah, buktinya ini saya hamil." Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak nengok wanita ini. Supaya apa, Pak? Supaya dia pulang untuk bertobat nih wanita ini. Tapi ternyata betul-betul wanita ini mendatangi Rasulullah SAW lagi, "Ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Hukum aku sesuai dengan syariat Allah." Kemudian Rasul kita SAW tidak menengok lagi wanita ini. Kemudian si wanita ini pun datang lagi ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah."
Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melihat si wanita ini yang mengaku tadi dia ingin bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh karena dia sudah menikah pada waktu itu. Kemudian apa yang terjadi? Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, pulang dulu, ngelahirin dulu kamu. Ternyata tidak dihukum langsung oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pulanglah wanita ini. Setelah pulang wanita ini bapak-bapak, setelah dia melahirkan, dia datang lagi ke Rasulullah. Ketika dia datang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, ini anakku ya Rasulullah, hasil dari perzinaanku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tegakkan syariat untukku ya Rasulullah." Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Fulanah, ya, pulang kamu, susuin anakmu sampai 2 tahun." Akhirnya disusuinlah anak ini sampai 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun, wanita pun balik kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, anak ini sudah 2 tahun ya Rasulullah, maka apa, tegakkan syariat untukku." Dan ternyata bapak-bapak, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bawa wanita ini kemudian dia dirajam. Karena apa Pak? Karena dia termasuk zina muhsan. Yang sudah menikah maka dia dirajam sampai mati atau tidak? Sampai mati. Waktu itu bapak-bapak, ketika dirajam wanita ini, sempat dia pada waktu itu sempat lari. Kemudian sebagian para sahabat mengambil tulang, yang mana tulang tersebut melempar wanita tersebut sampai dikatakan wanita tersebut dengan itu dia meninggal dunia. Kemudian ada yang melaknat wanita ini karena dia sudah berzina. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Jangan laknat wanita ini. Kalau dibagikan tobat kepada seluruh ahli Madinah, berarti orang-orang yang ada di Madinah ini, maka apa? Maka melebihi tobatnya wanita ini. Artinya betul-betul wanita ini tobatan nasuha pada waktu itu, tapi dia berzina. Kemudian kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia lari tadi, kemudian kalian tidak kejar, itu lebih baik. Artinya apa? Bahwa dirahmati oleh Allah, bahwasanya wanita yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumnya apa Pak? Hukumnya dirajam sampai mati. Ya, ini namanya zina muhsan. Ada namanya zina ghairu muhsan, yaitu seorang yang belum menikah. Seorang yang belum menikah kemudian dia berzina, maka dia dihukumi dalam Islam bahwasanya cukup dia dicambuk dan diasingkan selama setahun. Bahwasanya apa? Dicambuk selama berapa kali cambukan? 100 kali apa? Cambukan, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Akan tetapi jadi permasalahan di sini Bapak-bapak, apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, dan ini terjadi di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak penyelamat Allah Ta'ala? Apakah di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berbuat maksiat? Ada. Tapi keimanan mereka itu kuat Bapak penyelamat Allah Ta'ala. Oleh karena itu maksiat itu kecil, sedikit di sana. Coba kalau kita di Indonesia, keimanannya itu beda dengan keimanan tempat yang lain. Coba berapa banyak perkosaan di Indonesia, pembunuhan di Indonesia, ya. Karena apa? Seperti itulah kenyataannya Bapak benar-benar Ta'ala. Tapi maksiat dari dulu sampai sekarang ada. Di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga ada. Dan ini yang terjadi Bapak benar-benar Ta'ala. Ada seorang sahabat, Bapak masih ingat dulu kisah perang Tabuk, yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memboikot 3 sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak boleh berbicara dengannya, sampai istrinya enggak boleh apa? Bicara dengan dia. Termasuk siapa itu? 3 orang ini. Yang pertama Ka'ab bin Malik. Yang kedua siapa? Ya. Murrah bin
Siapa? Ya, Murrah bin Muawiyah. Kemudian siapa lagi? Hilal bin Umayyah, ya, Al-Wahfi. Ada 3 ini. Nah, ternyata bapak-bapak, di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Hilal bin Umayyah, ya, Hilal bin Umayyah Al-Waqfi ini, ternyata dia bapak-bapak melihat istrinya lagi berzina. Padahal ini bapak-bapak, Hilal bin Umayyah Al-Waqfi ini, dia termasuk ahli Badar, ikut di dalam perang Badar. Kenapa? Karena Hilal ini udah umur 80 tahun bapak-bapak. Dan maaf ini bapak-bapak, sudah umur 80 tahun tapi dia tidak mampu lagi melakukan biologis kepada siapa? Istrinya. Berarti di sini disarankan oleh para ulama, apabila seorang istri, ya, yang tidak sabar, suaminya tidak mampu melakukan hal demikian, yaitu hubungan badan dengan dia karena lemah, yang Anda pahami semua, atau semisal dengan itu karena penyakit misalnya, maka si istri lebih baik menggugat cerai kepada siapa? Suaminya. Apa namanya gugat cerai? Pada waktu itu sudah kita bahas. Khulu. Gugat cerai daripada dia berzina. Tapi kalau laki-laki masih aman ya Pak ya? Aman atau tidak Pak? Kalau laki-laki misalnya, ya, laki-laki masih muda, istrinya sudah tua. Gampang nggak itu? Kalau istrinya nggak mampu misalnya, gampang atau tidak Pak? Gampang. Gimana cara gampangnya? Iya, yang penting niat dulu kan, sudah selesai. Ini kalau yang terjadi seperti itu Pak, ini solusinya yang diberikan oleh apa? Oleh agama kita. Maka boleh dia nambah 1, 2, sampai berapa? Sampai 4 boleh. Ini solusi. Tapi kalau wanita tidak ada bapak-bapak, solusinya adalah dia apa? Gugat cerai kepada siapa? Kepada suaminya. Dan gugat cerai ini waktu itu sudah kita bahas Pak ya, namanya khulu. Boleh enggak si suaminya kembaliin maharnya? Boleh atau tidak Pak? Istrinya kembaliin mahar untuk suaminya? Harus kembaliin mahar, ya. Udah kita bahas itu Pak. Tapi yang jelas, karena Hilal bin Umayyah ini bapak-bapak, beliau ini sudah tua sekali. Ternyata beliau ketika masuk ke rumah beliau, melihat istrinya langsung melakukan hal demikian. Akhirnya dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Dia datang ke Rasulullah SAW. Ketika dia datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya lihat sendiri ya Rasulullah, istriku ya Rasulullah melakukan perzinahan. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Hilal. Apakah itu benar? Kenapa Bapak-bapak? Karena kalau sudah sampai hakim dilaporkan, maka apa? Keputusan tersebut sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kalau sudah sampai hakim tidak boleh dicabut lagi hukum itu. Misalnya Bapak-bapak, ada orang yang mencuri, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, dibebaskan, dikasih apa namanya itu jeda. Boleh atau tidak? Boleh, tapi apa? Dia tidak dihukum. Tapi kalau seandainya misalnya dia mencuri Bapak-bapak, mencuri, kemudian dibawa ke kantor polisi, sudah sampai apa? Hakim. Maka apa? Kalau sesuai dengan kadar hadnya, nisabnya, sesuai dengan nisab bahwasanya apa? Harus potong tangan, potong tangan. Misalnya, kalau sudah sampai hakim, yang dicuri ini dia bilang apa? Sudah saya maafin dia.
Apakah luntur potong tangannya atau tidak, Pak? Tidak akan luntur, Bapak-bapak. Tetap hukum itu akan dijalankan walaupun sudah dimaafkan. Dan ini terjadi, Bapak-bapak. Di dalam perkara la'an ini ternyata Hilal mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat istriku seperti ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, betul kamu lihat? Ditegaskan lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, betul kamu lihat atau tidak? Kemudian kata Hilal, betul ya Rasulullah. Akhirnya Rasul kita SAW memanggil istrinya Hilal. Kemudian diceritakan dalam hadis ini bahwasanya istrinya pun datang. Ketika istrinya Hilal pun datang, Bapak dirahmati Allah Ta'ala, tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya Hilal. Dia mengatakan, aku tidak pernah melakukan perzinahan. Aku tidak pernah melakukan apa? Hubungan badan dengan orang lain. Kata siapa? Istrinya Hilal. Nah, dari sini ditanya Hilal, bisakah kamu mendatangkan saksi? 4 saksi. Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, akan tetapi bolehnya suami ini tadi, dia melaan. Dengan cara apa, Bapak-bapak? Bersumpah 4 kali. Bersumpah 4 kali. Dan sumpahnya enggak boleh sumpah pocong. Sumpahnya enggak boleh selain Allah. Karena dilarang. Sumpahnya karena apa? Karena Allah sumpahnya. Ya. Kata suaminya bahwasanya demi Allah aku melihat siapa? Si wanita ini, yaitu istrinya, dia melakukan ini sampai 4 kali dia mengatakan itu. Kemudian dia boleh mengatakan bahwasanya sanggup laknat Allah, kata suaminya, menimpaku kalau aku ya termasuk orang yang apa? Orang yang bohong bahwasanya aku ini benar. Jadi kelima kalinya nih, Pak. Kemudian wanita ini juga kalau dia seandainya mengaku, berarti selesai atau tidak hukumnya, Pak? Selesai. Berarti kalau dia sudah menikah, apa hukumannya? Dirajam. Tapi kalau seandainya dia apa? Belum menikah, maka apa? Maka dicambuk. Kok bisa ya? Artinya apa? Belum menikah sudah ini? Ya, ada pembahasannya, Bapak-bapak. Taib. Yang jelas bahwasannya apa? Bahwasannya kalau dia mengatakan iya, saya tidak berani ya mengikrarkan ini misalnya, artinya wanita ini betul-betul dia berzina. Tapi ternyata beda, Bapak-bapak. Si istrinya Hilal ini ternyata dia tidak mau mengakuinya. Karena kenapa, Bapak-bapak? Karena di dalam persidangan tersebut ada apa? Ada hakim dan ada apa, Pak? Ada orang-orang yang menyaksikannya. Dan waktu itu ini disaksikan oleh suku-sukunya dari istrinya. Berarti dia malu sekali di sini kalau dia ketahuan apa? Selingkuh di sini nih. Apa yang terjadi, Bapak dirahmati Ta'ala? Dia pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ketika dia bersumpah, aku, kata istrinya, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tetap menyebut dengan nama Allah sampai berapa kali? 4 kali. Kelima kalinya dia katakan bahwasannya aku sanggup murka Allah turun kepadaku. Ya, ini bukan main-main, Bapak-bapak. Karena kenapa? Ini
Salah satu yang berbohong di sini Bapak-bapak, salah satu yang berbohong ini pasti akan apa? Dia mendapatkan apa yang dijanjikan tadi, apa yang dia sumpahkan tadi. Dan ini terbukti bahwa penjelasan Ta'ala, baik dia di dunia maupun dia di akhirat, dia akan mendapatkan hukuman tersebut. Dan ternyata sebelum dia mengungkapkan kata-kata sanggup dimurkai oleh Allah, tiba-tiba ditutuplah mulutnya siapa? Istrinya tadi oleh hilal. Sebelum dia ungkapkan tadi Pak, ditutup mulutnya oleh hilal supaya tidak menyebutnya. Karena apa? Hilal merasa bahwasanya betul-betul lihat siapa? Istrinya. Akan tetapi karena malu tadi, si wanita ini pun menyebutnya. Kemudian kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, sungguh kalian ini sudah melakukan la'an, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari kalian pasti ada yang berbohong. Kemudian kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita lihat anaknya si wanita ini, kebetulan lagi hamil Pak. Anaknya wanita ini, kalau anaknya wanita ini lahir, kemudian badannya, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, gemuk, kemudian matanya kehitaman, belok seperti itu tuh, seperti orang yang dikasih Bapak, apa untuk mata itu? Celak. Kalau biasanya kalau pakai celak kan belok gitu Pak ya. Iya. Yang sipit jadi apa? Kelihatan belok juga ya. Nah, ini kalau anak ini lahir seperti itu, kayak seperti ini, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, berarti ini bukan anaknya hilal. Dan ternyata betul Bapak-bapak, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didengar oleh kaumnya wanita ini, dan ternyata lahirlah anak itu Bapak-bapak sama seperti percis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal demikian, ketika dengar, maka turunlah surat An-Nur, ntar kita akan baca ya. Ayat 6 sampai 10 Bapak-bapak. Ternyata Bapak-bapak, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak sudah ditentukan hukumnya oleh Allah, maka aku akan perhitungkan wanita ini. Kenapa Bapak-bapak? Karena apa? Terbukti bahwasanya dia berzina. Bisa jadi hukumnya apa Pak? Hukumnya dirajam. Tapi ternyata hukum telah ditentukan. Telah diputuskan hukumnya. Bahwasanya dia tidak mengaku berzina dengan siapa? Dengan orang lain. Dan ternyata di sini ada konsekuensi. Ada konsekuensinya Bapak-bapak. Ya. Yang pertama konsekuensinya adalah tafarruq bainal mutalainin ilal abad. Ini konsekuensinya Pak, hukumnya ini. Maka setelah la'an tadi, maka suami istri tadi dipisah. Sampai kapan? Selamanya. Tidak boleh rujuk lagi. Kalau cerai Bapak-bapak, bisa enggak balik lagi Pak? Bisa. Kalau suaminya mentalak istrinya, talak 3 langsung. Bisa enggak istri itu balik? Kapan boleh balik? Hatta tangkiha zaujan gairah. Sampai menikah dengan siapa? Orang lain baru boleh apa? Boleh dia balik kalau dicerai oleh suaminya yang kedua. Tapi ini yang namanya la'an ini Bapak-bapak, langsung dipisah dan tidak boleh
dia gabung lagi, tidak boleh rujuk lagi, tidak boleh nikah lagi sampai kapan? Seumur hidupnya. Jelas ini Pak? Dalilnya mana? Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dari Umar radhiyallahu taala anhu maqal, sa'ala fulan faqala ya Rasulullah ara'aita anna law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisyah kaifa yasna'u in takallama bi amrin azim wa in sakata ala misli dzalik falam yujibuhu falamma kana ba'da zalika atau faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtalaitu bihi fa anzalallahu al-ayat fi suratin nur fatalahuna alaihi wa azu wa zakarahu wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwan min azabil akhirah qala la wallazi ba'asaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha summa da'aha fa wa'azaha kadzalika qalat la wallazi ba'asaka bil haqq innahu lakazibun fabada'a birajulin fasyahida arba syahadatin billah. Berarti syahadatnya berapa kali Pak? Syahadatnya itu ya, persaksiannya dengan menyebut nama Allah itu 4 kali. Summa sana bil mar'ati summa farraqa bainahuma. Kemudian Bapak-bapak dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kalau memang terbukti dalam akhir hadis ini summa farraqa bainahuma, kemudian keduanya dipisah. Sampai kapan? Selamanya. Ini konsekuensi pertama Pak. Tidak boleh bersatu lagi walaupun saling mencintai misalnya suatu saat ya. Karena apa? Karena ingat mungkin apa? Mungkin dulu ya dia termasuk orang yang ya dia kagumin misalnya ya. Apakah bisa balik lagi? Tidak bisa balik lagi Bapak-bapak. Sampai kapan? Selamanya. Kenapa Bapak-bapak? Karena syarat la'an itu ada 2 kata para ulama. Yang pertama, seorang suami menuduh istrinya berzina. Kemudian yang kedua, suami menafikan anaknya yang dikandung tadi. Berarti ada permasalahan di sini Bapak-bapak. Sebelum kita lanjutkan, kalau seandainya istri yang menuduh suami apa Pak? Berzina. Tadi kan yang menuduh istri yang menuduh la'an tadi, suami menuduh siapa? Istri berzina. Enggak bisa datengin berapa saksi? 4 saksi. Maka apa? 4 saksi tadi cukup dengan mengucapkan ya apa tadi? Dia ucapkan sumpah tadi, kemudian ditambah dengan ya la'an tadi. Ya. Sampai 5 kali tadi. Cukup dengan itu. Tapi kalau seandainya sebaliknya, istri yang nuduh suaminya berzina, kemudian istri tidak bisa mendatangkan 4 saksi, apakah termasuk la'an atau tidak? Gimana Bapak-bapak? Termasuk la'an atau tidak Pak? Kalau istri yang nuduh suami. Gimana? Taib, kita lanjutkan. Kalau istri yang nuduh suami tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka tidak bisa dihukumi la'an. Kok bisa ya? Karena kenapa Bapak-bapak? Laki-laki kalau dia nuduh istrinya, kehormatan atau tidak Pak? Kehormatan atau tidak Pak? Ini di depan orang nih loh, yang hidup dengan dia. Ya. Bisa-bisa aib dia atau tidak Pak? Aib dia, karena apa? Laki-laki itu bisa menjaga mulut, betul nggak? Bapak-bapak bisa jaga mulut Bapak-bapak? Bisa. Mulut ini bukan ember bagi laki-laki. Iya. Tapi pandangan
Ini pakai kacamata ini Pak. Kacamata hitam ini, nggak bisa ini. Tapi kalau seandainya ya wanita beda, ya ini harus dijaga mulut ini dia, beda. Makanya di sini kata para ulama bahwasanya apa? Tidak ada hukumnya bagi wanita kalau seandainya dia menuduh suaminya berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, tidak dinamakan la'an. Tapi kembali kepada apa Pak? Pembahasan sebelumnya. Apa itu? Al-qazab. Apa itu jadi al-qazab Pak? Menuduh seseorang itu berzina. Berarti kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, apa hukumannya? Apa hukumannya Pak bagi wanita ini, istrinya ini? Apa tadi hukumannya? 100 kali apa? Cambuk. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi. Tadi itu khusus bagi siapa? Bagi laki-laki, bagi suami. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, suami menafikan anaknya. Kenapa Bapak-bapak? Karena apa? Biasanya anak itu dinisbatkan ke siapa? Ke bapaknya. Berarti kalau bukan atau dia menafikan anak itu, dia bilang itu bukan anakku. Berarti seakan-akan apa? Anak ini bukan apa? Bukan keturunan dia. Berarti anak ini statusnya anak apa Pak? Anak zina. Berarti kalau statusnya anak zina tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Kemudian walinya tidak bisa diwalikan oleh bapaknya. Kemudian warisan tidak bisa saling mewarisi antara dia dan siapa? Bapaknya. Ini status yang pertama Bapak-bapak. Berarti jelas ya Pak ya? Yang pertama tadi dipisah sampai kapan? Selamanya. Walaupun dia saling mencintai, misalnya pingin nikah lagi boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia menikah sampai kapan? Sampai selamanya. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak, kita sudah jelaskan tadi bahwasannya apa? Keduanya haram untuk apa? Rujuk lagi. Ya, keduanya haram untuk rujuk lagi. Kemudian yang ketiga, wanita tadi yang dila'an tadi, maharnya bagaimana? Karena zaman dulu Bapak-bapak beda dengan kita. Mahar zaman dulu itu minimal mereka 400 dirham. Kalau sekarang ini kalau mahar berapa juta Pak? Seperangkat alat sholat ya? Atau apa Pak? Atau satu ya kitab misalnya. Kalau seperangkat alat sholat mungkin apa? Kata si wanitanya sudah ambil aja. Kalau bila perlu 6 atau 7 saya beliin gitu ya Pak. Iya. Tapi zaman dulu beda Bapak-bapak. Minimal mereka itu ngasih mahar itu 400 dirham. Berarti kalau 400 dirham Bapak-bapak bisa dapat ya. Bisa dapat 1 dirham itu 10 dirham itu 10 dirham itu bisa dapat 1 kambing. Berarti 10 dirham bisa dapat 1 kambing. Berarti 400 dirham dapat kambing berapa? 40 kambing. Sekarang kalau musim Idul Adha 1 kambing berapa Pak? 2,5 juta. Ya, sekitar segitu ya. 2,5 juta kali 40 100 juta itu mas kawinnya saja. Paling minimal zaman dulu.
Antum ada di sini Pak, ngasih istri mas kawinnya 100 juta? Nggak ada ya. Kita nggak ada yang ngasih 100 juta Pak. Itu minimal zaman dulu itu Pak. Makanya mereka wajar bapak-bapak ketika ada permasalahan la'an ini. Kan mereka pisah nih. Ada itu termasuk yang jadi permasalahan tadi hilal tadi. Ya hilal tadi. Karena sudah mengeluarkan banyak duit sekaligus apa Pak? Sekaligus mahar. Dia datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bisakah maharku balik lagi? Ini Pak. Karena mahalnya. Kalau kita sekarang ini ya, seperangkat alat sholat bilangnya apa? Waduh, keterlaluan kalau ngomong itu Pak. Bisakah dia Pak maharnya balik lagi? Kata istrinya apa? Udah ntar ambil aja, bila perlu saya tambah lagi katanya kan. Iya, ini beda lagi nih Pak. Iya, 400 dirham itu minimal. Makanya Rasul kita SAW berapa? 40? Iya, 40 ekor onta. Berarti 40 ekor onta, satu ekor berapa? 5 juta ya, satu ekor itu. 30, oh murah ya. Kalau 5 juta banyak yang beli ya Pak ya. 30 juta, berarti berapa itu mas kawinnya Pak? Oh, ada nggak kita sekarang itu ngasih itu Pak? Iya, mendingan jadi apa? Jadiin walimah Pak ya. Iya, walimah gede-gedean. Tapi perlu ini yang namanya mahar ini Pak, sekali lagi bapak-bapak. Mahar itu adalah miliknya si wanita itu. Karena apa bapak-bapak? Antum menikah, harta antum itu bukan milik istri antum. Misalnya nih, antum Masya Allah sudah apa kerja lama, punya tabungan 2M misalnya. 2M. Ya 2M lah. Yeah. Antum menikah, pas nikah antum kerja tambah lagi kan Pak? Tambah lagi Masya Allah. Itu ada nggak milik istri? Ada, cuma nafkah doang. Tapi semuanya itu milik siapa? Suami. Makanya bapak-bapak kalau antum punya duit banyak, ya, duit banyak, itu jangan lupa istri antum. Sudah dikasih mahar seperangkat alat sholat doang. Ditambah dengan itu. Oh sudah azan ya? Waduh sudah azan Mbak. Ya belum. Taib, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai apa? Ya, apakah bisa dibalikin maharnya atau tidak? Ya, insya Allah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian kita masuk ke tanya jawab. Insya Allah kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.